senang, asyik, 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 asyik. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, asyik, 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 asyik. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Teman-teman, tadi itu lagu itu juga didasari dari Alkitab loh. Dengar baik-baik ya teman-teman. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bye-bye teman-teman, Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih sudah menonton ini. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, untuk memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, yang untuk memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya di rumah? Wah, tidak terasa ini sudah di akhir bulan Juli. Wah, gimana nih adik-adik sekolahnya? Pasti menyenangkan ya, walaupun masih sekolah di rumah aja. Semoga adik-adik tidak jenuh, tetap semangat untuk beribadah dan memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau nyanyi lagu Deep and Wide. Tapi ketika pengulangan kedua, kata-kata wide-nya dihilangin. Terus pengulangan ketiga, kata-kata deep sama wide-nya dihilangin. Udah pernah kan? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Deep and Wide. Musik. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and there's a fountain flowing deep and deep and there's a fountain flowing deep and sekarang there's a fountain flowing ayo there's a fountain flowing sekarang deep and wide. Ayo semuanya deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Yeay, terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, kalau begitu sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam kebaktian anak sekolah minggu kita bersatu di dalam doa ya, memohon pertolongan dari Tuhan. Yuk, sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, kami boleh kembali bersekolah minggu. Berkati kami Tuhan dari awal sampai selesai, agar kami boleh tetap terus bersuka cita mengikuti kebaktian anak sekolah minggu ini. Demi Kristus kami memohon. Amin. Yeay, masih semangat dong semuanya di rumah untuk memuji Tuhan? Pastinya. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oke? Musik. Sambil bertepuk tangan. Melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita pujikan, mata Tuhan melihat.
berbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ingat ya, Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Jadi, kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, ingat bahwa Tuhan melihat. Kalau adik-adik tahu dan sadar bahwa Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, kira-kira nih adik-adik mau melakukan yang baik, apa mau melakukan yang bandel-bandel, yang nakal-nakal ya? Apa jawab adik-adik? Tentunya mau melakukan yang baik ya. Nah, adik-adik, di akhir bulan di minggu ini spesial juga nih buat adik-adik karena yang akan menyampaikan cerita adalah Kak Paulus Lee. Wah, senang sekali ya. Oleh sebab itu, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo duduk yang manis, duduk yang tenang. Nggak boleh ganggu-ganggu, jangan melakukan aktivitas yang nggak disenangi gitu ya. Jadi harus mendengarkan. Nah, kira-kira hari ini ceritanya tentang apa ya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Tok 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 Tok. Mana yang di rumah? Ayo lebih semangat lagi. Tok 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 tok, Tuhan mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Silakan undang dia masuk, sukacita selalu. Sekali lagi kita pujikan. Tok 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 tok. Tok 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 tok, Tuhan mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Silakan undang dia masuk, sukacita selalu. Terpujilah nama Tuhan. Yuk kita sama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Semua anak-anak istimewa, anak engkau anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukan karena kata orang, tapi karena Tuhan Yesus memandang engkau istimewa semuanya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Dengan darah Yesus kita berharga. Yuk, aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa
bukan dengan emas perak. Kita nggak dibeli dengan emas perak, jadi kita nilainya nggak bisa dinilai dengan uang. Tetapi kita berharga karena apa? Semuanya begini. Untuk salib, tapi darah Yesus. Semuanya begini, untuk salib lagi, tapi darah Yesus. Begini lagi, angkat salib, iya bentuk salib, bentuk salib, tapi darah Yesus. Wah, kita berharga karena darah Yesus menebus kita. Mari kita berterima kasih ya di dalam doa sama lipat tangan memulai acara kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mau bahkan mengampuni dosa kami, menebus kami dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan, itu tandanya Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Bentuklah kami menjadi lebih indah semakin hari, semakin indah. Amin. Siapa yang mau menjadi anak istimewa? Istimewa. Coba lihat tangan kita. Ayo semuanya lihat tangannya, lihat tangannya. Ya udah, lihat tangannya. Lihat. Istimewa enggak tangan kita? Coba lihat tangannya. Kita punya ibu jari yang bagus. Bagus kan? Ini adalah tandanya kita istimewa. Coba kita lihat jari-jari kita. Ada berapa? Ada berapa jarinya? 1, 2, 3, 4, 5. Istimewa. 5 jari di tangan kanan, 5 jari tangan kiri. Bisa buat menulis. Wow. Jari yang istimewa, tubuh yang istimewa, tangan yang istimewa. Bilang yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tangan yang Tuhan berikan. Semuanya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk tangan yang Tuhan berikan. Juga Tuhan berikan kita otak. Kepala yang istimewa, bisa berhitung, bisa mengingat. Ayo semuanya berkata, Tuhan Yesus, terima kasih atas otak, kepala yang Tuhan berikan. Apalagi yang kita mau terima kasih? Mata, hidung. Ayo semua ikuti Kak Paulus ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mata. Jangan salah tunjuk. Untuk telinga yang Tuhan berikan, jangan salah tunjuk ya. Untuk hidung, untuk mulut, untuk tubuh. Wah, tubuh yang Tuhan berikan. Wah, istimewa, istimewa sampai dengan kaki kita sampai bawah, sampai telapak kaki kita, semuanya istimewa. Kalau begitu, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo ketika Paulus ya, Efesus 4 ayat 15. Ulangi, Efesus 4 ayat 15. Semua katakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita diminta tumbuh dalam segala hal. Makin hari makin seperti Yesus, ya kan? Karena Yesus yang menebus kita, kita makin hari makin seperti Yesus. Ucapkan sekali lagi. Efesus 4 ayat 15. Ikuti Kak Paulus. Dengan teguh, ya, berpegang pada kebenaran. Apa kebenaran kita? Firman Tuhan. Berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Semuanya begini. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Segala hal itu soal apa? Semuanya. Dalam perkataan, dalam pendengaran, dalam hati tidak ada kebencian, yang ada adalah kasih. Dalam sifat, sikap, perbuatan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita diminta menurut Kristus. Seperti tubuh kita kan dikomando oleh kepala. Kita juga dikomando oleh kepala kita. Siapa kepala hidup kita? Kristus.
Kak Paulus mau tunjukin apa bedanya balon dengan telur. Ayo siapa yang tahu apa bedanya balon dan telur? Balon dengan telur. Ayo bedanya apa? Iya betul. Telur enak, bisa dimakan. Balon? Ada yang mau makan balon? Walaupun besar tapi tidak enak. Malah seringkali walaupun besar dia kosong. Betul, kosong. Kosong ya. Wah, balonnya makin besar, makin besar. Bukan malah berisi makin kosong. Aduh, capek ya. Sudah apa tambah lagi? Tambah lagi ya? Oke. Aduh, ngeri. Aduh. Besar tapi kosong. Buktinya kosong. Coba kita lepas. Hilang. Kosong. Kalau yang ini kosong juga. Waduh, besar, kosong. Kalau telur, walaupun kecil tapi isinya apa? Kehidupan, ya kan? Anak ayam, dia akan tumbuh menjadi anak ayam yang sehat. Dia akan bertelur, dia jadi berkat. Sejak jadi telur saja sudah jadi berkat. Apalagi nanti dia menjadi induk ayam, melahirkan anak-anak ayam dan telur-telur yang begitu banyak. Dia hidup si ayam itu dan ayam-ayam di dunia ini menjadi berkat buat dunia. Nah, maukah kalian jadi berkat buat dunia? Nah, kalau mau harus punya apa? Tadi bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tumbuh apanya? Sifat, watak, karakter. Nah, berikut ini Kak Paulus ingin tunjukkan sifat-sifat dan watak. Apakah menurut kalian ini sifat yang baik atau yang buruk? Belajar ya untuk yang baik dan jangan yang buruk ditiru. Dari seorang tokoh yang hebat. Tokoh ini adalah tebak sendiri. Tebak ya. Aku adalah saudara dari Andreas. Orang mengenal aku sebagai nelayan Galilea, murid Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan, apabila Engkau itu semula aku datang berjalan di atas air. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau. Tuhan, pergilah daripadaku. Anak aku ini orang berdosa. Kami ini telah meninggalkan sesuatu, Tuhan. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, sekali-kali pun aku tidak akan tergoncang. Sekalipun harus mati untuk dia, aku tidak akan menyangkal. Sekalipun aku harus mati atau masuk penjara, aku tidak akan menyangkal.
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Pemuda itu yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Aku tidak kenal dia. Itu nyata dari bahasamu, engkau pasti muridnya. Ya, aku pernah melihatmu. Sumpah, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal. Maka berkokoklah ayam. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu, ya Tuhan, kalau aku mengasihi Engkau. Itulah aku, dengan segala kekurangan dan kelemahanku. Aku malu kalau mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu. Betapa buruk bukan sifatku, watakku, perilakuku. Tapi puji Tuhan, Dia mau menerima aku apa adanya. Karena itu aku mau berubah. Aku ingin punya hati seperti Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo kita nyanyi ya. Setelah itu ayo kita tebak cerita yang tadi kita dengar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. harus jadi berkat ya semuanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat belum? Hidup ini sudah jadi berkat. Nah teman-teman sekalian, pertanyaannya, apakah hidup tokoh yang barusan kita lihat sudah jadi berkat? Iya, sudah. Siapakah dia? Ayo, siapa tahu siapa dia? Betul, Simon Petrus. Hidupnya jadi berkat. Kenapa? Dulunya dia kasar, emosional, gusa-gusu, tidak berpikir panjang, kekanak-kanakan, suka emosi, suka bertengkar. Berani sekali dia memukul telinga Malkus pakai pisau. Waduh. Dan dia juga berani janji, asal janji. Tapi lihat, Petrus berubah karena dia mau diubah. Karena hidup ini kesempatan. Kalau kita tidak mau berubah, ya kita tidak bisa jadi berkat. Simon Petrus adalah contoh orang yang mau berubah menjadi pribadi yang hebat. Akhirnya, iya, dia setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan menjadi pemimpin jemaat. Wah, hebat. Karena memang setiap kita, teman-teman, diciptakan oleh Tuhan itu secara unik, secara khas. Petrus dengan wataknya, kalian dengan watak kalian, Kak Paulus dengan watak Kak Paulus, semua kita unik, khas. Tentu kekhasan itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, kekhasan kita, keunikan kita, kelebihan kita, karakter yang baik, potensi kita, talenta kita, bakat-bakat kita yang baik kita tingkatkan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan bakat yang baik. Tetapi semua yang negatif, keunikan itu juga ada negatifnya kan. Seperti Petrus, keunikannya apa? Gusa-gusu, emosional, tidak pikir panjang. Itu harus dibuang ya. Kalau kita mau membuang sifat-sifat buruk kita, hal-hal yang buruk kita miliki, keunikan. Jadi jangan senang, aku memang orang yang unik kok. Aneh kok aku, suka berkelahi. Itu tidak bagus. Itu harus kita buang. Nah kalau kita mau demikian, kita tidak menyia-nyiakan hidup. Karena Tuhan sebenarnya sangat menghargai tiap kita. Tiap kelahiran dihargai Tuhan. Ingat, engkau dilahirkan, berarti engkau berharga di mata Tuhan. Setiap kita hidup bahkan dikasih panggilan untuk melayani Tuhan. Lewat apa? Kepandaian kita, bakat-bakat kita, keterampilan kita, lewat studi kita, lewat nanti masa depan kita. Kalian semua akan masih hidup sekian puluh tahun lagi. Kalian dipakai untuk Tuhan melayani dunia. Mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi insinyur? Ya, insinyur yang jadi berkat. Siapa yang mau jadi dokter? Ya, dokter yang jadi berkat. Siapa yang mau jadi guru, dosen, pengajar? Jadilah guru dosen yang menjadi berkat. Siapapun engkau bisa jadi berkat. Asal apa tadi? Yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita tingkatkan terus. Tapi sifat kita yang buruk, sifat kita yang antik, sifat kita yang negatif, kita apain? Buang. Ya bagus. Nah, segala kelebihan kita ini mari kita persembahkan pada Tuhan, biar dipakai oleh Tuhan. Teman-teman lihat ini alam di sekeliling Kak Paulus ini. Lihat ini, bunga-bunga ini. Waduh, dia tumbuh indah jadi berkat. Kita melihat saja sudah senang. Siapa di sini yang menyenangkan papa mamanya? Baru lihat saja sudah senang. Kenapa?
Karena wajahnya ramah, karena ekspresinya gembira, karena orangnya menyenangkan, karena kalau bicara tidak kasar tapi lembut, karena pandangan matanya itu penuh dengan cinta kasih, karena hatinya suka berbagi. Seperti bunga-bunga ini dipandang saja enak, apalagi diajak ngomong oleh orang lain. Anak Tuhan kalau diajak omong, wih menyenangkan, kata-katanya positif, pikirannya baik, niatnya baik. Siapa mau seperti itu? Engkau akan jadi berkat. Tapi bagaimana kekurangan kita? Ayo kita lawan kekurangan kita. Kita kalahkan, kita buang. Bersama Tuhan Yesus, mari kita perbaiki sifat kita, watak kita, kelemahan kita. Dengan cara bagaimana? Ayo kita belajar mengampuni. Mengampuni orang lain. Biasanya orang mengapa marah? Karena dia marah terhadap orang lain. Mengapa orang menjadi kasar? Karena tidak terima dengan kata-kata orang lain. Ayo kita belajar mengampuni. Pak, bagaimana mengampuni? Minta Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya bisa mengampuni orang lain. Ingat, Galatia 5 ayat 22 dan 23, ada 9 karakter yang mestinya kita miliki sesuai buah roh. Yang pertama apa? Ayo, yang pertama kasih, betul. Yang kedua sukacita. Ya, lihat Galatia 5 ayat 22 23. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Yang kelima kemurahan. Yang keenam kebaikan, kesetiaan. Yang kedelapan kelemah lembutan. Dan terakhir penguasaan diri. Kalau orang punya 9 karakter ini, dia menjadi orang yang menyenangkan. Seperti bunga-bunga ini dipandang saja enak. Siapa yang kalau dilihat orang menyenangkan, wajahnya penuh dengan sukacita. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Menyenangkan. Menyenangkan keluargamu, orang lain, memuliakan Tuhan. Kalau orangnya seperti ini menyia-nyiakan hidup, atau dia menggunakan kesempatan hidup, hidupnya untuk marah. Tiap hari marah. Ini orang yang menyia-nyiakan hidup. Siapa yang suka menyia-nyiakan hidupnya dan tidak jadi berkat? Jangan unik karena suka marah. Jadilah unik kalau kita suka ramah. Betul. Kalau ini, apalagi dia suka. Ini orang yang menyia-nyiakan hidup. Suka bermusuhan. Suka berpikir negatif. Suka punya pikiran curiga. Prasangka buruk pada orang lain. Orang seperti ini hidupnya penuh dengan dendam, iri, kesulitan. Kasihan ya, orang seperti ini tidak banyak temannya pasti. Dia tidak bisa bahagia. Jangan sia-siakan hidupnya. Kalau seperti ini, nah ini baru ya, memuji Tuhan, tersenyum. Ini mau ngisi hidup dengan baik. Siapa yang keunikan dirinya adalah dia pribadi yang ramah, murah hati, suka menolong. Seperti telur, ini adalah keunikan. Dia kecil, tapi penuh dengan gizi dan menjadi berkat. Siapakah kalian yang mau seperti itu? Ayo kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Sambil lihat diri kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Miliki sifat yang baik. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Semuanya. Hidup ini adalah kesempatan bertumbuh dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Kapan jadi berkat? Mulai sekarang. Mulai engkau masih muda jadi berkat. Dengan apa? Keramahan. Dengan apa? Kasih. Dengan apa? Kemurahan. Dengan apa? Sukacita. Dengan apa? Kata-kata yang positif membawa damai sejahtera. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mau menjadi pribadi yang unik? Jangan ikut-ikutan seperti teman-teman atau orang lain yang tidak bijak. Jadilah anak yang bijak. Amin. Semuanya lipat tangan, ikuti doa Kak Paulus ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari sifat-sifat Simon Petrus. Kami ingin menjadi anak yang bijak dan jadi berkat. Kami ingin membuang semua sifat dan watak yang buruk. Kami ingin punya sifat dan watak yang baik. Tumbuhkanlah kami menjadi berkat bagi keluarga, teman, sesama, dan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo, masih ada kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di tengah keluarga dan dunia. Jangan sia-siakan waktu yang diberi. Hidup ini Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan di kiri kananmu, hidup ini harus jadi berkat. Katakan pada kirimu, hidup ini harus jadi berkat. Katakan pada semua orang, hidup ini harus jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Wah, adik-adik belajar apa tuh dari cerita yang tadi? Apa? Wah, boleh tulis di komen ya. Nah, bersyukur banget hari ini kita boleh mendapatkan firman Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kita yang lain, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Yuk, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan. Sambil persembahan adik-adik persiapkan atau kumpulkan, kita mau memuji Tuhan. Sungai Sukacitamu. sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
persembahan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan kami yang merupakan cerminan dari berkat Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati, kuduskan, dan terimalah persembahan kami. Ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pasti hal ini yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik, yaitu mana suaranya? Betul sekali, aktivitas. Yuk kita sebelum mulai aktivitas kita mau nyanyi lagu 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Diam. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Senyumnya mana? Senyumnya mana adik-adik? Nah, gitu dong. Nah, aktivitas kita hari ini boleh dilihat dalam video berikut ini. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat ikan. Bukan ikan goreng ya, tapi origami ikan-ikanan. Ini lucu, ini dari origami. Atau adik-adik bisa persiapkan kertas bekas. Nih, ada origami, ada kertas bekas. Karena hari ini ceritanya tentang Petrus, murid Yesus yang adalah nelayan atau penjala ikan ya. Tuh, supaya adik-adik ingat. Nah, cara membuatnya mudah sekali. Jadi adik-adik, kalau misalnya pakai kertas bekas jangan lupa dilipat dulu supaya setiap sisinya itu sama, terus bawahnya dibuang. Ya, digunting terus dibuang kalau pakai kertas bekas. Kalau pakai kertas origami karena ini sudah setiap sisinya sama, jadi boleh langsung dipakai. Cara membuatnya adalah kita membuat garis pola dulu setiap sisi. Sisi yang ini, terus sisi yang di sini, kemudian yang ujung sini, kemudian sisi yang ujung sini yang belum, oke. Sekarang polanya sudah begini ya. Adik-adik tarik bagian sini ke tengah. Bagian sebelah sini ke tengah juga. Nih, jadi seperti ini. Kalau sudah, bagian yang atas juga ditarik ke garis yang tengah sini. Bagian yang bawah juga. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, dibuka dulu bagian atasnya. Terus ini yang bagian di ujung sini kita tarik. Nih. Jadi seperti ini, pelan-pelan ya. Dilipat ke sini. Nih, dia seperti ini. Yang sebelah sini ada garis pola sini, pinggir. Ditarik juga. Ditarik, kemudian dilipat ke dalam. Ke dalam apa keluar sih ini? Nah, jadinya seperti ini nih. Kalau sudah, ditekan. Dilipat ke sini. Jadinya seperti ini.
Nah, bagian yang di sini kita buka, kita lakukan seperti yang bagian ini. Bagian yang garis ini kan ada garis nih. Nah, garisnya ditarik. Nih, Karesa ulang ya. Ditarik, kemudian dilipat. Nah, gini. Ini kalau mau lihat. Yang sebelahnya juga gitu, pakai pola yang garis dalam sini. Ditarik, dilipat. Sudah? Sama. Ditekan lagi, dikasih keluar. Tada, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, bagian ujungnya adik-adik lipat ke bawah. Nih, dibuka, terus lipat seperti ini. Dah, kemudian bagian ujung ini sama ujung ini dilipat ke atas. Set. Diambil sisanya ke bawah. Set. Nih, yang ini juga dilipat ke atas. Set. Dilekuk ke bawah. Dah, jadi seperti ini. Nah, nih kalau di belakangnya seperti ini. Kemudian bagian yang atas ini adik-adik juga lipat. Nah, jangan terlalu ke tengah ya. Nih. Yang ini juga kan jadinya sudah hampir jadi. Yang ujung sini adik-adik lipat ke sini. Jadi deh. Ikan-ikanan kita. Tuh, adik-adik boleh gambar nih di sini. Dikasih mata, dikasih sisik, mau dihias tulis nama adik-adik juga boleh. Udah selesai deh. Mudah kan buatnya? Ditunggu ya hasilnya, jangan lupa tag Komisi Anak GKI Kejayan di Instagram. Karesa tunggu loh. Nah, adik-adik, mudah kan membuatnya origami kita hari ini? Nah, itu mengingatkan kita supaya adik-adik ingat kalau misalnya ngeliat hastaka yang adik-adik buat, oh aku jadi ingat cerita sekolah minggu tentang murid Tuhan Yesus yang dulu nelayan ikan. Nah, namanya adalah Petrus. Nah, adik-adik, Kak Raisa juga mau ngingetin nih buat adik-adik yang mau titip-titip salam, yang mau kirim video, lagi nyanyi, lagi melakukan apa aja, boleh banget. Misalnya lagi baca cerita, lagi baca firman Tuhan, menghafal doa, itu boleh banget dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu atau mau dikirimkan ke email gkigejayan.multimedia@gmail.com. Ya, dikirimkan supaya boleh memberkati teman-teman yang ada di rumah. Oke? Nah, tapi sayang sekali ya, karena terbatas waktu, kita harus berpisah hari ini. Tapi jangan lupa, setiap Rabu ada Sapa Sahabat Anak dan setiap Jumat ada Hello Kids. Jadi hari Rabu jam 7 malam ada Sapa Sahabat Anak, hari Jumat jam 4 sore kami semua kakak-kakak akan menemani adik-adik di rumah untuk beraktivitas. Begitu. Jangan lupa ya, saksikan. Nah, sebelum kita mau kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau mengakhiri kebaktian anak kita pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui cerita, kami boleh melakukan aktivitas, dan kami sungguh bersuka cita. Terima kasih, biarlah kiranya sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kami boleh menerapkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk kita mau nyanyikan lagu penutup kita, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalan
Kita nyanyikan sekali lagi.